Bab 581, mengambil posisi. Itu, Qian Zhengchen. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kerumunan, langsung menarik perhatian semua orang. Ia adalah seorang pemuda berjubah putih, berusia sekitar 20 tahun. Tidak seperti para bangsawan itu, ia tidak mengenakan perhiasan atau aksesori mahal. Pakaian putihnya yang sederhana membuatnya tampak luar biasa. Pada saat ini, bukan hanya para master alkimia yang sudah berdiri di panggung batu mengalihkan pandangan mereka ke arahnya, tetapi bahkan para jenius dari pasukan atas yang berjalan di dekatnya mengarahkan pandangan mereka ke arahnya. Saat melihat Qian Zhengchen dalam jubah putihnya, kilatan kewaspadaan tampak jelas di mata mereka. Bagaimanapun, Qian Zhengchen bukanlah sosok yang sederhana. Di kota Kekaisaran Naga Langit, ada pepatah, dalam seni bela diri, ada Ouyang Haotian, dalam alkimia, ada Qian Zhengchen. Ini menunjukkan betapa luar biasanya bakatnya. Terlebih lagi, latar belakangnya bahkan lebih luar biasa, tidak kalah dengan Ouyang Haotian. Qian Zhengchen adalah putra dari patriark keluarga Qian dan seorang wanita misterius dari keluarga tersembunyi. Sejak kecil, ia telah menerima pelatihan di keluarga tersembunyi tersebut, sehingga kultivasinya jauh melampaui orang biasa. Ia terlahir sebagai seseorang yang dipilih oleh surga. Ia tak hanya memiliki latar belakang yang cemerlang, tetapi juga bakat yang tak mungkin diraih orang biasa. Dengan keduanya terkonsentrasi pada orang yang sama, mereka telah menempa reputasinya saat ini. Saudara Zhengchen juga datang. Orang-orang dari keluarga teratas maju untuk menyambutnya ketika mereka melihatnya mendekat. Namun, Qian Zhengchen hanya menjawab dengan samar, lalu mengabaikan mereka sepenuhnya, dan berjalan menuju posisinya sendiri. Tindakan ini jelas membuat wajah para petinggi keluarga agak tidak sedap dipandang, tetapi mengingat statusnya, tak seorang pun dari mereka yang mengatakan apapun. Perlu diketahui bahwa alasan keluarga Qian dapat bersaing dengan bisnis keluarga Feng sepenuhnya karena keluarga tersembunyi di balik keluarga Qian. Qian Zhengchen, Qin Yichen, yang awalnya berencana untuk menghela napas lega, dengan jelas menunjukkan sedikit keseriusan dalam ekspresinya saat melihatnya muncul. Qian Zhengchen ini adalah sosok legendaris dari dinasti Kekaisaran Naga Langit. Konon, orang ini telah mencapai tingkat alkimia bumi sebelum usia 30 tahun, dan telah meninggalkan dinasti Kekaisaran untuk berlatih di tempat lain, meraih prestasi yang luar biasa. Meskipun Qin Yichen belum pernah bertemu dengannya di kehidupan sebelumnya, dia telah mendengar banyak cerita tentang prestasinya. Dia anak ajaib, jenius. Dia punya banyak sekali gelar. Dengan ketenaran sebesar itu, tentu saja ia harus memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Oleh karena itu, Qin Yichen menaruh perhatian penuh padanya. Jika membandingkan teknik alkimia, Qian Zhengchen saat ini belum tentu setara dengannya, tetapi dalam hal pengembangan energi spiritual, Qin Yichen berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini akan menarik. Qin Yichen tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, ia penuh semangat, tak sabar untuk berjabat tangan dengannya. Kau benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam Alchemy Manor Summit. Tepat saat dia memfokuskan perhatiannya pada Qian Zhengchen, sebuah suara agak melengking terdengar di samping telinganya. Itu adalah Ouyang Wensu. Dia berjalan bersama orang-orang dari keluarga-keluarga terkemuka tetapi sekarang telah berputar ke arah Qin Yichen, menatapnya dengan ekspresi muram. Orang bisa melihat bahwa dia sangat tidak puas karena kalah dari Qin Yichen dalam perjudian kristal. Setidaknya, dari permukaan, alasan Qin Yichen bisa mengalahkannya sepenuhnya karena keberuntungannya yang luar biasa. Lagi pula, siapakah yang dapat meramalkan bahwa batu pelarut roh benar-benar dapat menghasilkan benih roh kelas puncak? Jika lawan yang kalah sepertimu bisa datang, mengapa aku tidak? Qin Yichen mengangkat kepalanya dan membalas. Kau, seketika, wajah Ouyang Wensu memerah karena marah, tubuhnya gemetar karena amarah. Apalagi melihat penampilan Qin Yichen yang angkuh membuatnya ingin muntah darah. Para murid dari keluarga-keluarga terkemuka di belakangnya juga menyaksikan kejadian ini dengan penuh minat. Mungkin mereka tidak hadir di rumah kristal bulan air saat itu, tetapi mereka semua telah mendengar sesuatu tentang apa yang terjadi di sana. Bagaimanapun, itu adalah insiden yang telah menyebabkan keluarga Ouyang kehilangan seluruh muka mereka. Namun, tidak seorang pun percaya bahwa kekuatan Qin Yichen lebih unggul dari Ouyang Wensu. Lagi pula, Ouyang Wensu telah dilatih secara pribadi oleh Ouyang Zutian, seorang penilai surgawi. Bahkan tanpa mata surgawi, ia masih bisa menilai kristal,
yang semakin membuktikan bahwa Ouyang Wensu telah mencapai tingkat kultivasi energi spiritual yang tak mungkin dicapai oleh orang biasa. Kalau tidak, bagaimana ia bisa menilai kristal? Namun, pada saat ini, Qin Yichen masih berani memprovokasi Ouyang Wensu. Bagi mereka, ini adalah perilaku yang menunjukkan ketidaktahuan mereka tentang seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Wah, aku pasti akan menginjak-injakmu di depan semua orang. Mengetahui bahwa ia tak mampu mengalahkan Qin Yichen, Ouyang Wensu berbicara dengan muram, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan sinis. Kuharap kau bisa bertahan sampai saat itu. Barangkali dalam penilaian kristal, Qin Yichen dapat menang melalui keberuntungan, tetapi dalam alkimia dan dalam kultivasi energi spiritual, keberuntungan saja tidak dapat mengimbangi kekurangan seseorang. Pernyataan terakhirnya jelas memiliki makna seperti itu. Namun, ekspresi Qin Yichen tetap tidak berubah. Sejak awal, dia tahu Ouyang Haotian pasti tidak akan melepaskannya. Tapi apakah itu berarti dia harus takut padanya? Saat mereka mengambil posisi, suasana di tempat itu menjadi hikmat. Di panggung tinggi, di atas panggung batu, dan Xuan kembali berbicara. Peserta bebas, ambil posisi kalian. Pada saat ini, banyak panggung batu yang masih kosong di tempat tersebut. Berdasarkan aturan Alchemy Manor Summit, kemampuan menentukan posisi. Para peserta bebas dapat memilih untuk menempati panggung batu dan menunggu orang lain menantang mereka. Tentu saja, mereka juga dapat menantang perwakilan Alchemy Manor yang berdiri di panggung secara langsung. Namun, menantang perwakilan Alchemy Manor mengandung risiko tertentu. Lagi pula, di antara peserta bebas, kemampuan mereka sangat beragam. Tak seorang pun bersedia menunjukkan kartu truf mereka bahkan sebelum pertandingan dimulai. Kecuali mereka memiliki keyakinan yang cukup terhadap kekuatan mereka sendiri. Sekilas, Qin Yichen melihat Gong Su Ziyi dan Shen Ling berbaur di antara kerumunan. Ia langsung menepuk dahinya, merasakan sakit kepala yang hebat. Bagaimana aku bisa melupakan si pembuat onar itu? Akan tetapi, saat dia tengah merasa gelisah dan khawatir terhadap apa yang mungkin dilakukan Gong Su Ziyi, sesosok tubuh berjalan lurus ke arahnya. Pemuda ini berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Meskipun penampilannya biasa saja, matanya tampak berkilauan. Hanya sekali bertatapan dengannya saja sudah membuat seseorang merasa tersengat listrik. Terlebih lagi, fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari tubuhnya sangat dahsyat, membuatnya tampak seolah-olah dikelilingi oleh lapisan busur listrik. Oleh karena itu, saat ia berjalan di antara kerumunan, orang-orang di sekitarnya secara otomatis memberi jalan, menghindari kontak dengannya. Petir dingin, Jiang Hao. Kenapa dia ada di sini? Ketika melihat orang ini, seseorang berteriak pelan. Petir dingin konon, orang yang menyandang gelar ini pernah tersambar petir sebelumnya, tetapi tidak mati. Terlebih lagi, energi spiritualnya telah mengalami mutasi yang mengerikan, membawa kekuatan petir. Meskipun dia tidak terlalu terampil dalam alkimia, jika seseorang bersaing dengannya dalam hal energi spiritual, hasilnya akan menyedihkan bagi penantangnya. Bab 582, Tantangan Petir Dingin. Jiang Hao muncul dari jalan yang telah dibersihkan oleh kerumunan, berjalan langsung ke panggung batu yang melambangkan Istana Alkimia 10 Sudut, tempat Qin Yichen berdiri. Cek-cek, sepertinya Jiang Hao ingin pamer, menantang seseorang dari Istana Alkimia sejak awal. Tapi dia cukup pintar, tahu harus memulai dengan Istana Alkimia yang terlemah dulu. Haha, rumah Alkimia 10 Sudut ini sungguh menyedihkan. Aku ingat di kompetisi terakhir, orang yang mewakili rumah Alkimia 10 Sudut itu ditumbangkan oleh penantang ketiga, kan? Memang, kali ini mungkin akan lebih buruk, dengan penantang pertama adalah Jiang Hao. Melihat Jiang Hao berjalan ke dasar panggung batu Qin Yichen, banyak master alkimia di sekitarnya bergumam di antara mereka sendiri. Dalam Alchemy Manor Summit ini, babak pertama bukanlah kompetisi teknik alkimia, melainkan konfrontasi energi spiritual. Energi spiritual Jiang Hao yang menyeramkan telah diakui secara luas. Meskipun ia masih seorang alkemis tingkat manusia di alam aliran spiritual, karena efek khusus energi spiritualnya, banyak alkemis di alam perpecahan spiritual tidak dapat menandinginya. Dan tak seorang pun percaya bahwa wakil dari Ten Corner Alchemy Manor dapat memiliki kultivasi energi spiritual alam spiritual rupture. Justru karena perwakilan Ten Corner Alchemy Manor di setiap kompetisi hanya mencapai spiritual flow realm,
atau bahkan kultivasi energi spiritual yang lebih rendah, sehingga terjatuh hingga ke titik terendah. Jika tidak karena adanya kuota alchemy manor, Ten Corner Alchemy Manor mungkin tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Alchemy Manor Summit. Jiang Hao berjalan ke dasar panggung batu, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum mengejek, suaranya yang menghina tiba-tiba terdengar. Jangan buang waktuku, turunlah ke sini. Mendengar suara ini, desahan kembali terdengar di sekitarnya, banyak orang menatap Qin Yichen dengan tatapan mengejek. Mereka sangat ingin melihat apakah sosok yang mewakili Istana Alkimia 10 Sudut akan berguling di hadapan semua orang untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimanapun, Jiang Hao bukanlah seorang alkemis biasa. Energi spiritualnya yang mengerikan telah membuat semua orang yang berbenturan dengannya terluka parah atau bahkan tewas. Namun, di luar dugaan semua orang, Qin Yichen hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, bahkan tidak menunjukkan minat untuk membalas. Sikapnya itu seperti sedang melihat badut yang melompat. Huff. Sikap Qin Yichen menyebabkan kilatan kemarahan dan rasa malu melintas di wajah Jiang Hao. Bahkan di dalam dinasti Kekaisaran Naga Langit, dia dianggap sebagai orang yang cukup tersohor. Sekarang, di bawah tatapan banyak orang, dia justru diabaikan oleh bocah nakal yang bahkan belum memanjangkan rambutnya. Bocah, kau minta dihajar. Jiang Hao mendengus dingin, matanya berkilat tajam. Samar-samar, seolah-olah ada kilatan petir yang menyambar pupil matanya, sungguh menakutkan. Namun menghadapi kata-kata yang mengancamnya, Qin Yichen tetap bersikap acuh tak acuh dan tidak responsif, seolah-olah dia tidak dapat mengumpulkan setengah hal yang menarik perhatian. Karena diabaikan sedemikian rupa, Jiang Hao hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak, tetapi saat itu, anggota staf yang bertanggung jawab atas platform tempat Qin Yichen berdiri akhirnya melangkah maju. Kalian berdua, kalau sudah siap, silakan mulai. Ingat, berhentilah jika perlu dan jangan membahayakan nyawa. Saat kata-kata anggota staf itu diucapkan, energi spiritual yang dahsyat tiba-tiba melonjak keluar dari laut pengetahuan Jiang Hao. Energi spiritual tak kasat mata yang dahsyat ini menyelimuti area dalam radius beberapa zang di sekitar Qin Yichen. Tekanan samar itu menyebabkan beberapa master alkimia dengan kultivasi yang lebih lemah bergegas mundur agak jauh. Menghadapi tekanan energi spiritual yang dahsyat ini, Qin Yichen yang berada di atas panggung batu tetap tak tergoyahkan. Terlebih lagi, tak sedikit pun fluktuasi energi spiritual mengalir dari tubuhnya. Jika bukan karena jubah dan lencana aslinya yang melambangkan seorang alchemy master kelas 5, orang-orang pasti akan meragukan apakah ia benar-benar seorang alchemy master. Mungkinkah pemuda itu tidak ingin melawan sama sekali, melainkan mencari kematian untuk membersihkan nama Ten Corner Alchemy Manor? Omong kosong apa? Bertarung sampai mati hanya untuk menyingkirkan penantang. Itu sungguh kejam. Melihat Qin Yichen tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menerima tantangan, banyak alchemy master bercanda. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Jiang Hao pun sedikit berubah. Bocah sialan ini terus mempertahankan ekspresi acuh tak acuhnya, persis seperti orang yang ingin mati. Memikirkan hal ini, jantung Jiang Hao berdebar kencang. Perbandingan ini agak terlalu licik, ya. Kalau bukan karena pengingat dari para penonton, ia mungkin akan benar-benar membiarkan amarahnya menguasai dirinya dan langsung menghancurkan jiwanya. Saat itu, ia pasti akan tersingkir dari seluruh KTT. Karena Alchemy Manor Summit memiliki larangan yang jelas dan tegas untuk secara sengaja mencelakai nyawa lawan. Orang-orang seperti dia yang melakukan kesalahan karena amarah sesaat akan dicabut kualifikasi kompetisinya, dan dalam kasus yang serius, bahkan akan menghadapi hukuman. Aturan hanya melarang melukai nyawa, tidak ada yang melarang untuk melumpuhkan. Jiang Hao mengumpat dalam hati, lalu tak ragu lagi. Detik berikutnya, energi spiritualnya melonjak hebat, menghantam kepala Qin Yichen dengan ganas. Berdengung. Saat energi spiritualnya meletus, fluktuasi halus yang hampir terlihat muncul di ruang di depan mereka berdua. Di dalam fluktuasi itu, tampak seperti kilatan petir. Benar-benar layak disebut petir dingin. Apa dia tidak takut disingkirkan? Dia masih berani menggunakan energi spiritual sekuat itu. Apa yang kau mengerti? Penguasaan petir dingin dalam mengendalikan energi spiritual jauh melampaui imajinasimu. Dia tentu saja punya ukuran yang tepat. Namun, petir dingin tidak berhati lembut. Aku khawatir pemuda itu akan hancur seumur hidup. Mendeteksi adanya gangguan di luar angkasa, ekspresi banyak orang berubah,
dan suara-suara riuh pun muncul karenanya. Beberapa bahkan diam-diam menggelengkan kepala, kehilangan minat untuk terus menonton. Tatapan mereka langsung beralih ke platform lain. Platform ini tak lagi menegangkan, dan dengan kekuatan mereka, mereka tak berani bersaing dengan petir dingin. Inilah akibatnya karena berani mengabaikanku. Kau berhasil membuatku marah. Serangan energi spiritual sudah mendekat, namun Qin Yichen masih belum menunjukkan reaksi apapun. Hal ini tak pelak lagi membuat mata Jiang Hao berkilat ganas. Kurang pengetahuan. Tepat saat Jiang Hao bersiap menghancurkan manik jiwa surgawi miliknya, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di kepalanya. Di bawah suara ini, tubuh Jiang Hao bergetar hebat. Ia bisa merasakan bahwa entah kapan, energi spiritual lain telah muncul di laut pengetahuannya. Energi spiritual itu melayang di atas permukaan manik jiwa surgawinya sendiri. Ia sama sekali tidak ragu bahwa jika energi spiritual ini bergerak sedikit saja, manik jiwa surgawinya akan hancur. Sementara itu, serangan energi spiritual yang sebelumnya telah dilancarkannya dengan momentum yang layak kehilangan kontak setelah memasuki laut pengetahuan Qin Yichen, menyebabkan hatinya tenggelam. Seseorang yang bisa dengan mudah menghancurkannya pastilah seorang alchemy master dari spiritual rupture realm, dan terlebih lagi, mungkin termasuk dalam tingkatan teratas dalam spiritual rupture realm. Namun dia sendiri, seorang kultivator alam aliran spiritual belaka, datang untuk menantangnya dengan mengandalkan sifat jahat energi spiritualnya. Ini pada dasarnya tidak berbeda dengan mencari kematian. Pantas saja Qin Yichen tidak menghiraukannya sebelumnya. Bab 583, Sang Taipan Surgawi. Aku kalah. Di bawah ancaman ini, Jiang Hao tidak menunjukkan keraguan sedikit pun dan buru-buru mengangkat tangannya untuk memberi tanda menyerah. Selanjutnya, di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, dia melarikan diri seperti kelinci, melarikan diri dengan kecepatan yang luar biasa. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Petir dingin benar-benar kalah. Saat staf mengumumkan bahwa Qin Yichen mempertahankan posisinya di panggung batu, gelombang seruan tak percaya meletus dengan gemuruh. Tunggu, aku ingat sekarang. Bukankah dia orang beruntung yang mengekstrak benih roh kelas puncak di rumah kristal bulan air? Itu dia. Melihat caranya dia menghamburkan uang, seharusnya dia tidak kekurangan uang. Mungkinkah Jiang Hao disuap? Sulit dikatakan, mungkin memang ada kemungkinan seperti itu. Meskipun kekuatan petir dingin lumayan, keluarga di belakangnya bahkan tidak bisa dianggap sebagai tingkat kedua di kota Kekaisaran Naga Langit. Saat seseorang mengenali Qin Yichen, imajinasi setiap orang mulai berpacu, dan tak lama kemudian alasan masuk akal untuk penyerahan diri Jiang Hao terwujud entah dari mana. Melihat orang-orang di bawah yang berbicara seolah-olah mereka sudah tahu segalanya, Qin Yichen tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Ia tak repot-repot menjelaskan apapun. Atau lebih tepatnya, memangnya perlu. Mereka akan segera menyadari kebenarannya. Meski begitu, sikap Qin Yichen ini ditafsirkan orang lain sebagai rasa bersalah. Cold Lightning jelas bisa dianggap kuda hitam di babak pertama, tapi dia malah disuap. Memalukan sekali. Hanya Ten Corner Alchemy Manor yang bisa melahirkan Taipan seperti dia. Aku akan menantangnya. Saya juga. Semuanya minggir, biarkan aku pergi dulu. Setelah desahan singkat karena keheranan, teriakan dan lenguhan terus-menerus terdengar. Sebenarnya, dari atas, tidak sulit untuk melihat bahwa di alun-alun yang luas itu, panggung tempat Qin Yichen berdiri memiliki kerumunan terbesar di bawahnya. Jelas, mewakili Ten Corner Alchemy Manor, ia telah lama dicap sebagai target termudah. Ketika berita tentang Jiang Hao yang dibeli tersebar, entah karena ingin menggunakan platform Ten Corner Alchemy Manor untuk ketenaran atau berharap agar diri mereka sendiri dibeli, kerumunan di bawah platform Qin Yichen tiba-tiba menjadi heboh. Tak lama kemudian, orang beruntung berikutnya berhasil menyingkirkan banyak pesaingnya dan berdiri di hadapan Qin Yichen. Haha, orang tua ini cepat tanggap. Hei, anak muda, cepatlah menyerah dan selamatkan dirimu dari penderitaan. Dari jubah yang dikenakannya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia hanyalah seorang master alkimia kelas 4, tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dia begitu percaya diri untuk berbicara seperti ini. Namun, dalam waktu 1 menit, aku kalah. Saat kata-kata hampir menyerah itu terucap, wajah orang ini berubah pucat, dan matanya yang menatap ke arah Qin Yichen dipenuhi dengan kewaspadaan. Apa orang ini idiot? Apa gunanya seorang master alkimia kelas 4 ikut-ikutan dalam keributan ini?
Pada saat ini, sebuah suara mengejek datang dari bawah. Mendengar suara ini, Alchemy Master di seberang Qin Yi Chen, yang telah mengumumkan penyerahan dirinya, gemetar. Sebagai Master Alkimia, mereka semua adalah individu yang membanggakan. Seorang Master Alkimia kelas 4 pasti akan dikagumi oleh banyak orang di beberapa daerah. Namun, di puncak Alkimia Manor, di kota Kekaisaran Naga Surgawi, dia sama sekali tidak layak untuk dipandang. Dia tidak mau menerima ini. Dia tidak mau menerima bahwa perjalanannya menuju puncak Alchemy Manor akan berakhir dalam ketidakjelasan seperti itu. Oleh karena itu, ketika turun, wajah Master Alkimia kelas 4 ini benar-benar kehilangan warna pucatnya, digantikan oleh kepuasan. Saat pergi, ia bahkan tersenyum licik kepada kerumunan di bawah. Apa-apaan, dia disuap lagi. Bahkan Master Alkimia kelas 4 pun disuap. Ibu, semuanya, pergi. Biarkan aku pergi dulu. Mereka yang awalnya mengejek Master Alkimia kelas 4 tercengang saat melihat ekspresi di wajahnya, diikuti segera oleh suara-suara riuh yang menggelegar. Membeli penantang. Hal seperti ini bukan hal baru di Alchemy Manor Summits. Namun, belum pernah ada yang menawarkan syarat untuk membeli penantang serendah itu. Dia menyuap Jiang Hao, lalu tanpa mengubah ekspresinya, menyuap seorang Master Alkimia kelas 4. Seberapa kayakah pemuda yang mewakili Ten Corner Alchemy Manor ini? Saat suara napas terengah-engah terdengar, beberapa orang di bawah sudah merasa iri. Mayoritas Master Alkimia yang datang untuk berpartisipasi dalam Alchemy Manor Summit datang dengan sikap mengamati dan menyaksikan pertunjukan. Jika mereka bisa mendapatkan kekayaan yang cukup besar sambil mengamati, itu adalah sesuatu yang pasti tidak ingin mereka lewatkan. Sejenak, kepala-kepala mengangguk antusias sementara para Alchemy Master menggosok-gosokkan tangan mereka dengan penuh semangat, berharap mereka semua bisa melompat sekaligus. Mereka tidak lagi menginginkan posisi apapun di atas panggung. Selama Qin Yi Chen dengan santai memberi mereka beberapa ratus ribu koin emas, atau menunjukkan kristal roh bintang jatuh mana yang lebih mungkin menghasilkan benih roh, itu sudah cukup. Haha, anak muda, matilah. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku menyerah. Seiring berjalannya waktu, beberapa pembela platform telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Di alun-alun yang luas, banyak platform hanya dipadati kerumunan kecil, dengan situasi umum yang pada dasarnya tenang. Akan tetapi, karena seorang rekan yang mengenakan jubah Master Alkimia kelas 4 menyebarkan berita tersebut, satu platform tidak hanya tidak melihat jumlah penontonnya berkurang, tetapi malah terus bertambah. Itulah panggung tempat berdirinya perwakilan Ten Corner Alchemy Manor yang terlemah. Kali ini, menantang platform Ten Corner Alchemy Manor telah menyebabkan banyak orang kehilangan tujuan mereka. Apakah untuk berbagi kejayaan? Atau untuk dibeli? Atau mungkinkah sifat manusia memang menyukai tontonan? Bahkan para alkimiawan yang biasanya tinggi dan berkuasa pun tak terkecuali. Apapun alasannya, platform Qin Yi Chen terus-menerus memiliki penantang, sementara kerumunan di bawahnya berkumpul dalam jumlah yang semakin besar. Hei, apa yang masih kau lakukan di bawah panggung ini? Ada apa? Kita sedang menonton Luo Xiujie membela platformnya. Ada yang bisa ditonton. Cepat ke panggung perwakilan Ten Corner Alchemy Manor. Platform perwakilan Ten Corner Alchemy Manor. Setelah sekian lama, pasti sudah diambil alih, kan? Kau tidak tahu apa-apa. Kali ini, yang mewakili Ten Corner Alchemy Manor adalah Divine Tycoon. Sekuat apapun dirimu, Spiritual Rupture Realm atau Spiritual Flow Realm, dia akan menyuap semua orang. Aku sudah punya 500.000 koin emas dan tinggal menunggu sampai selesai untuk menemukannya. Apa? 500.000? Beneran? Sial? Kalau begitu apa gunanya menonton tayangan slide ini? Ayo, cepat pergi. Saat Master Alkimia kelas 4 yang seharusnya tetap tak dikenal itu berkeliaran, sebuah pemandangan aneh muncul. Hampir sebagian kecil Master Alkimia mengelilingi panggung tempat perwakilan Ten Corner Alchemy Manor berdiri. Di antara mereka tidak hanya mereka yang mencari koin emas, tetapi juga beberapa individu yang benar-benar marah. Mungkin ada juga beberapa yang punya motif tersembunyi. Adegan ini disaksikan oleh semua orang, termasuk Ouyang Wensu yang gembira dan jahat, tetapi juga dua raksasa Dewan Alkimia, yang tidak jelas tentang keadaannya. Singkatnya, pada saat ini, semua mata di seluruh tempat terfokus pada satu tempat, panggung yang mewakili Ten Corner Alchemy Manor. Bab 584, Momentum Kuda Hitam. Qin Yi Chen tidak pernah menduga kejadian akan berkembang seperti ini.
Dia mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke arah panggung batu tempat Ouyang Wensu berada, hanya untuk melihat Ouyang Wensu memberinya senyuman aneh. Seketika, mata Qin Yichen menyipit. Situasi yang meningkat ini, dia pasti tahu sesuatu. Seharusnya, bahkan jika ada yang mencurigai dia telah menyuap Jiang Hao, hal itu pasti tidak akan berkembang sampai sejauh ini. Pasti ada seseorang yang mengobarkan api di balik layar. Tujuan orang-orang ini jelas, mereka tidak ingin dia mengalami nasib mudah, dan mungkin bahkan ingin menyingkirkannya di babak pertama. Qin Yichen sudah samar-samar menebak siapa orang itu. Selain Ouyang Haotian dari keluarga Ouyang, siapa lagi yang memiliki kemampuan hebat hingga mampu menggerakkan begitu banyak master alkimia untuk memprovokasinya? Harus dikatakan, tindakan Ouyang Haotian ini cukup berbahaya. Sekalipun dia tidak bisa melenyapkan Qin Yichen, dia bisa melelahkannya melalui taktik menyedihkan ini. Namun, Ouyang Haotian masih meremehkan Qin Yichen. Kelelahan, baginya, tidak ada gunanya. Karena teknik Dewa Roh selalu beroperasi secara independen. Kecuali jika terjadi konsumsi energi yang tiba-tiba dan hebat, pertempuran kecil seperti situasi saat ini tidak akan berdampak apapun padanya. Kecuali Ouyang Haotian dapat menemukan sekelompok master alkimia tingkat manusia di alam perpecahan spiritual. Akan tetapi, itu hampir mustahil. Para alkemis muda tingkat manusia di alam perpecahan spiritual semuanya adalah tokoh terkemuka, semuanya jenius yang dibina dengan upaya penuh oleh berbagai kekuatan. Bagaimana mungkin mereka bersedia menjadi umpan meriam yang tak berarti? Nak, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menyinggung seseorang yang tidak mampu kau singgung. Seorang alkemis lain berjalan ke panggung. Saat melewati sisi Qin Yichen, ia mencibir dengan suara rendah. Oh, melihat pemuda yang telah mengambil posisi di hadapannya, mengenakan jubah alkemis kelas 5, jejak dingin melintas di kedalaman pupil Qin Yichen. Tanpa diragukan lagi, master alkimia di hadapannya ini adalah salah satu dari mereka yang mengipasi api. Kau benar-benar menganggapku kesemek yang lembut. Mata Qin Yichen sedikit menyipit. Ia sudah benar-benar kesal. Tepat ketika ia berencana untuk membangun otoritasnya, seseorang telah datang tepat di depan pintunya. Tetaplah moderat. Anggota staf yang berdiri di samping panggung batu mengingatkan mereka dengan kaku. Bang! Kata-katanya baru saja terucap ketika, disertai suara tumpul, alchemy master kelas 5 itu langsung terpental, jatuh ke arah kerumunan di bawah. Ah! Setelah menghantam tanah, pria itu memegangi kepalanya dan berguling-guling. Kulitnya yang pucat semakin memperjelas bahwa apa yang baru saja dideritanya bukanlah serangan fisik, melainkan kerusakan pada laut pengetahuannya. Seketika, kerumunan yang awalnya berisik itu berubah menjadi keheningan yang mencekam. Tak terhitung pasang mata yang menatap dengan ragu ke arah sosok yang berguling-guling di tanah. Tampaknya mereka masih mencoba memastikan apakah pria itu berpura-pura. Bukankah itu Gan Li? Bagaimana dia? Di tengah kerumunan, seseorang mengenali sang guru alkimia. Jelas, orang ini juga bukan orang biasa. Terlebih lagi, dia adalah seorang master alkimia dari Dewan Alkimia, yang kultivasi energi spiritualnya telah lama mencapai alam aliran spiritual puncak. Dikombinasikan dengan bimbingan dari para Grandmaster Alkimia dari Dewan Alkimia, meskipun ia hanya berada di alam aliran spiritual, ia tidak kalah mampu dibandingkan beberapa master alkimia alam perpecahan spiritual dari Istana Alkimia biasa. Namun saat ini, hanya dalam satu serangan, dan memang, ketika hampir semua orang menunggunya menyerah secara dramatis, ia langsung terhempas. Melihat kondisinya, jika ia tidak berpura-pura, lukanya mungkin tidak ringan. Cepat bawa dia pergi. Sementara kerumunan masih ragu, beberapa anggota staf Dewan Alkimia bergegas mendekat. Setelah pemeriksaan singkat, mereka buru-buru membawanya pergi. Tidak mungkin. Ini asli atau palsu? Melihat keadaannya yang kacau, sepertinya dia tidak berpura-pura. Kerumunan yang awalnya maju untuk menantang Qin Yichen, mengikuti beberapa suara diskusi, menjadi benar-benar sunyi. Master Alkimia kelas 5, Gan Li, sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan sebagian besar Master Alkimia yang hadir. Namun, hanya dalam satu kali percakapan, bahkan sebelum ia sempat mengucapkan dialog penyerahan diri yang mereka harapkan dari naskah, ia sudah jatuh ke kondisi seperti itu. Kalau ini bukan akting, kekuatan apa yang pasti dimiliki pemuda ini? Seorang pemuda yang dengan mudah mengalahkan Jiang Hao, Gan Li, dan setidaknya puluhan master alkimia lainnya,
Namun tetap tidak gentar, mereka dengan bodohnya berasumsi bahwa dia telah menggunakan uang untuk menyuap orang, dan telah berani memprovokasinya. Memikirkan hal ini, perasaan dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyebar dari lubuk hati mereka. Pada saat ini, mereka telah mengutuk orang-orang yang menyebarkan rumor dari atas ke bawah, menyapa setiap generasi keluarga mereka. Platform alchemy manor yang mana itu? Di panggung tinggi, keterkejutan juga melintas di mata Dan Xuan dan Chen Yun. Keributan di arah Qin Yichen agak terlalu besar, jadi mereka tentu saja menyadarinya. Melihat pemuda yang cukup cakap, Gan Li, telah dikalahkan dengan begitu mudah, mereka jelas agak terkejut. Perlu diketahui bahwa ronde pertama menguji energi spiritual. Selama selisih antara kedua belah pihak tidak terlalu besar, mustahil untuk menentukan kemenangan dengan mudah. Namun, Gan Li bahkan belum bernapas sedikit pun, yang menunjukkan bahwa kekuatan lawannya jauh melebihi dirinya. Melapor kepada kedua ketua, itu adalah panggung Ten Corner Alchemy Manor. Pemuda di panggung itu bernama Qin Yichen. Tak lama kemudian, seorang tetua di belakang mereka berbicara dengan penuh hormat, lalu mulai menceritakan semua yang diketahui Dewan Alkimia tentang Qin Yichen. Hehe, sepertinya Shen Fangu telah mengembangkan prospek yang cukup bagus kali ini. Senyum tipis tersungging di wajah Chen Yun, bergumam pelan. Di sampingnya, ekspresi Dan Xuan tetap tidak berubah, meskipun dari sikapnya, ia jelas agak setuju dengan kata-kata Chen Yun. Alasan mengapa panggung Ten Corner Alchemy Manor diposisikan di tepi terluar panggung-panggung itu adalah karena selama puluhan tahun, bahkan lebih dari 100 tahun, tak seorang pun dari Ten Corner Alchemy Manor yang berdiri di kelompok panggung batu terakhir itu, apalagi mencapai hasil yang luar biasa. Hal ini wajar karena dinasti Kekaisaran Naga Langit dikaruniai orang-orang luar biasa dan keadaan yang mendukung, dengan individu-individu luar biasa muncul silih berganti. Namun, sebagai salah satu anggota Alchemy Manor, bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi panggung batu terakhir di Alchemy Manor Summit. Betapa memalukannya itu. Setelah bertahun-tahun berlalu, Ten Corner Alchemy Manor telah lama menjadi bahan tertawaan di kota Kekaisaran Naga Langit. Namun, baru-baru ini, akhirnya ada seorang pemuda dari Ten Corner Alchemy Manor yang berdiri di atas panggung batu bagaikan pohon yang berakar kuat, dan bahkan menghadapi kerumunan di bawah yang jauh melebihi panggung lainnya, ia tetap tenang. Pada saat ini, wajah tua Shen Fangu menampakkan senyum puas, sementara hatinya diam-diam menghela napas lega. Meskipun Qin Yichen mengatakan tidak ada masalah, ia tetap merasa agak khawatir, karena bagaimanapun juga, Qin Yichen belum lama menembus alam perpecahan spiritual. Namun, melihatnya dengan mudah mengalahkan dua master alkimia yang cukup terkenal dan puluhan pengacau, Shen Fangu akhirnya merasa tenang. Kali ini, Qin Yichen dari Ten Corner Alchemy Manor tentu akan menjadi salah satu kuda hitam terhebat di KTT Alchemy Manor ini. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 585, Frame Up. Gan Li telah lumpuh, itu dia, itu Qin Yichen. Dia telah mengabaikan aturan puncak Istana Alkimia dan menyebabkan dinasti Kekaisaran Naga Langit kita kehilangan seorang master alkimia yang hebat. Saat semua orang terkagum-kagum dengan kekuatan Qin Yichen, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar di seluruh tempat. Apa? Lumpuh? Mungkinkah manik jiwa surgawi Gan Li hancur? Mendengar suara ini, orang banyak tidak sempat melihat siapa yang berbicara sebelum benar-benar terkejut dengan berita ini. Meskipun manik jiwa surgawi rapuh, ketika kedua belah pihak waspada, menghancurkan manik jiwa surgawi lawan secara paksa bukanlah tugas yang mudah. Terlebih lagi, Gan Li belum melepaskan energi spiritualnya, sehingga perlindungan untuk manik jiwa surgawinya di dalam laut pengetahuannya pasti sangat kuat. Namun dia masih memiliki manik jiwa surgawinya hancur dalam satu pertukaran. Dia benar-benar melakukannya. Pada saat ini, tatapan yang diarahkan ke Qin Yichen tidak hanya mengandung keheranan, tetapi yang lebih menonjol, rasa waspada yang mendalam. Jika bahkan Gan Li, yang berada di alam aliran spiritual puncak tidak dapat menahannya, apa harapan mereka? Namun, meskipun mereka waspada, kerumunan di bawah panggung Qin Yichen tidak berkurang. Sebaliknya, beberapa orang diam-diam bergerak mendekat.
Ini karena Alchemy Manor Summit sangat melarang penghancuran Divine Soul Bat milik lawan. Mengenai hal ini, Dewan Alkimia memiliki peraturan yang jelas dan tegas. Mereka yang berani dengan sengaja menghancurkan manik jiwa surgawi peserta minimal akan didiskualifikasi, atau paling buruk akan menghadapi konsekuensi serius, bahkan berpotensi diburu oleh Dewan Alkimia. Sayang sekali, Ten Corner Alchemy Manor akhirnya menghasilkan seseorang dengan harapan untuk berdiri di atas platform batu itu. Melihat penampilannya, dia jelas belum berusia 20 tahun. Dengan kekuatan sebesar itu di usia semuda itu, bahkan jika dia tidak bisa mencapai puncak kali ini, dia mungkin masih punya peluang untuk menjadi juara di Alchemy Manor Summit berikutnya. Sayang sekali, siapa tahu dia akan dilarang berkompetisi oleh Dewan Alkimia. Mungkin saja, kan? Gan Li anggota Dewan Alkimia. Kalau Dewan Alkimia tidak mendukungnya, tentu mereka tidak akan membantu seseorang dari Istana Alkimia terburuk, kan? Gelombang suara riuh terus meningkat. Pada saat ini, hampir semua platform di alun-alun telah menghentikan aktivitas mereka, dan tatapan mengejek diarahkan ke tempat Qin Yichen berdiri. Bakat yang jatuh terlalu dini umumnya digambarkan sebagai meteor oleh orang-orang. Singkat namun brilian. Tapi bagaimana dengan pemuda ini? Jika dipikir-pikir, dia hanya mengalahkan beberapa master alkimia yang belum mencapai alam spiritual rupture, yang meskipun mengejutkan, tentu saja belum mencapai level yang benar-benar bisa menggemparkan hati orang. Namun, sekarang tampaknya orang ini telah menyinggung Dewan Alkimia. Berani menyinggung entitas sebesar Dewan Alkimia, keinginan untuk tetap tinggal di dinasti Kekaisaran Naga Langit di masa depan kemungkinan besar akan terbukti mustahil. Di bangku penonton, hanya ada sedikit orang yang menundukkan kepala dan mendesah penuh penyesalan. Shen Fangu saat ini mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kaku tak bernyawa. Kalau saja dia adalah seorang master alkimia dari angkatan biasa, itu lain lagi, tapi Gan Li adalah anggota Dewan Alkimia. Sekalipun dia adalah seorang master manor, dia ingin menjelaskan sesuatu, tetapi melihat wajah tegas dan Xuan dan Chen Yun, dia tahu bahwa sekalipun dia memohon, hasilnya tidak akan berubah sedikit pun. Di tengah hiruk-pikuk suara, dikelilingi oleh beberapa anggota staf, seorang tetua yang mengenakan jubah Dewan Alkimia bergegas menuju panggung tempat Qin Yichen berdiri. Haha, ternyata itu Penatua Yun San. Cek-cek, sepertinya Dewan Alkimia menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Tentu saja, melumpuhkan seseorang dari Dewan Alkimia di pertemuan puncak Alchemy Manor, bukankah ini seperti menamparkan wajah Dewan Alkimia? Jika mereka tidak serius, bukankah setengah dari anggota Dewan Alkimia akan lumpuh setiap kali ada pertemuan puncak Alchemy Manor di masa mendatang? Melihat wajah sang tetua yang penuh amarah, beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Kerumunan yang awalnya tak tertembus pun memberi jalan bagi mereka saat ini. Qin Yichen, karena kau telah mengabaikan aturan puncak Istana Alkimia, aku, sebagai tetua Dewan Alkimia Dinasti Kekaisaran Naga Langit, menyatakan bahwa kau dikeluarkan dari puncak Istana Alkimia. Kau dilarang menginjakkan kaki di kota Kekaisaran Naga Langit. Seperti yang diduga, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Penatua Yun San berjalan di samping panggung dan mengumumkan dengan suara muram. Apa? Dilarang menginjakkan kaki di kota Kekaisaran Naga Langit. Itu jauh lebih serius daripada larangan berkompetisi seumur hidup. Cek-cek, Dewan Alkimia menjadikannya contoh untuk memperingatkan yang lain. Dilarang memasuki kota Kekaisaran Naga Langit, apa bedanya dengan menghancurkan pemuda ini? Kerumunan yang telah mengantisipasi hasil ini, tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas setelah mendengar pengumuman tersebut, sementara kulit Shen Fangu berubah pucat pasi setelah mendengar pernyataan ini. Dilarang memasuki kota Kekaisaran Naga Langit berarti pengembangan hanya akan berlangsung seumur hidup di wilayah Istana Alkimia. Meskipun wilayah Istana Alkimia jauh lebih unggul daripada beberapa kerajaan kecil, baik dari segi sumber daya maupun pasukan berpengaruh yang terlibat, wilayah Istana Alkimia jauh lebih rendah daripada wilayah kota Kekaisaran Naga Langit. Bagi seorang master alkimia yang sangat berbakat, hasil ini sungguh lebih menyakitkan daripada kematian. Setelah beberapa saat, keluhan penyesalan itu perlahan menghilang, dan banyak tatapan mata tertuju pada pemuda yang muncul bagaikan kilatan di wajan. Mungkin hari ini adalah saat terakhir mereka melihat pemuda cemerlang ini di kota Kekaisaran Naga Surgawi. Ekspresi Qin Yichen saat ini juga cukup muram. Tadi, dia jelas menahan diri. Meskipun dia telah menimbulkan trauma yang cukup besar pada Gan Li,
traumanya jelas belum mencapai tingkat menghancurkan manik jiwa surgawi Ganli. Namun, manik jiwa surgawi milik Ouyang masih hancur, dan hanya ada satu kemungkinan, ini pasti ulah keluarga Ouyang yang diam-diam memanipulasi segalanya. Sungguh kejam, tidak ragu mengorbankan seorang alchemy master dengan prospek bagus hanya untuk menyingkirkanku. Qin Yichen mencibir, tatapannya dingin menatap ke arah tribun penonton di dekatnya. Pada saat ini, tatapannya seakan menembus jarak angkasa, bertemu pandang dengan Ouyang Haotian yang tengah tersenyum lebar dengan sikap elegan. Qin Yichen, kau masih terlalu naif. Orang dari tempat kecil sepertimu, apa hakmu untuk menantangku? Kau harus ingat, permainan di antara kita belum berakhir. Ini baru permulaan. Ouyang Haotian sepertinya merasakan tatapan Qin Yichen. Ia menggerakkan bibirnya sedikit, terkekeh pelan sambil bergumam. Melihat gerakan bibir Ouyang Haotian, suara penuh tawa mengejek itu seakan bergema di hati Qin Yichen. Jika orang lain, mungkin Qin Yichen akan membiarkannya begitu saja, tetapi semua konspirasi ini telah diatur sendirian oleh Ouyang Haotian. Jika dia tidak dapat melanjutkan di Alchemy Manor Summit, reputasi apa yang dapat dia gunakan untuk menarik perhatian keluarga Feng, dan apa yang dapat dia gunakan untuk bersaing memperebutkan Feng Qianshui. Mengandalkan beberapa formula pil majemuk saja tidaklah cukup. Hal ini tidak sulit dilihat dari sikap Feng Linzun. Penatua, apakah Anda sedang mendiskusikan aturan dengan saya? Qin Yichen memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba membukanya. Sebuah pernyataan yang tidak dingin maupun hangat, yang nadanya mustahil untuk dipahami, perlahan keluar dari mulutnya. Bab 586, Situasi Tanpa Harapan. Apa kau keberatan? Mata tetua Yun San menyipit, kilatan dingin terpancar di pupilnya. Ganli sangat dihormati di Dewan Alkimia. Bahkan tetua Yun San pernah memberinya bimbingan sekali atau dua kali. Namun, semua itu karena pemuda inilah Ganli tidak akan pernah bisa berlatih alkimia lagi di kehidupan ini. Tentu saja, jika aku tidak keberatan, mengapa aku masih membuka mulut untuk bertanya padamu? Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, menghadap seorang tetua Dewan Alkimia, Qin Yichen tetap acuh tak acuh saat dia berbicara. Melihat sikap Qin Yichen, ekspresi mengejek di mata semua orang menjadi lebih intens. Berani menantang tetua Dewan Alkimia. Menurut mereka, tindakan Qin Yichen disebabkan oleh kegilaannya terhadap hukuman yang diumumkan Dewan Alkimia. Wah, kamu boleh saja menyuarakan keberatanmu. Tapi, kalau kamu berniat menimbulkan masalah yang tidak masuk akal, kamu mungkin harus menerima hukuman tambahan atas sikapmu saat ini. Tetua Yun San menatap Qin Yichen dengan kilatan dingin yang terpancar di matanya, suaranya yang agak menyeramkan juga bergema. Mendengar kata-kata ini, sudut mulut Ouyang Haotian pun ikut melengkung membentuk senyum. Batu berat di hatinya akhirnya mengendap. Dalam pandangannya, Qin Yichen masih terlalu muda. Kau bicara berulang kali tentang aturan, tapi di hadapan begitu banyak orang, di mana aturan yang dijunjung tinggi oleh Dewan Alkimiamu. Menghadapi suara mengancam dari tetua Yun San, Qin Yichen tak kuasa menahan diri, malah menyapukan pandangannya ke seluruh tempat dan berteriak keras. Dia berani mempertanyakan otoritas Dewan Alkimia. Benar-benar mencari kematian. Awalnya kukira dia berbakat, tapi sepertinya dia masih terlalu muda. Mendengar kalimat pertama Qin Yichen, banyak orang berteriak kaget. Belum pernah ada yang berani menjelek-jelekkan Dewan Alkimia di pertemuan puncak alkimia mereka. Di mata banyak orang, Dewan Alkimia melambangkan keadilan dan kejujuran. Di panggung tinggi, Chen Yun, yang awalnya memuji Qin Yichen, ekspresinya berubah gelap. Sejak penantang pertama, orang-orang menyebarkan rumor yang mengatakan aku menang karena suap. Apakah Dewan Alkimiamu sudah menghentikan atau menyelidikinya? Tadi, Master Alkimia kelas 5 itu, yang aku tahu identitasnya, tapi aku melihatnya paling aktif menyebarkan rumor ini di antara kerumunan. Begitu kata-kata Qin Yichen jatuh, seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Begitu sunyinya, sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Meskipun sikap pemuda ini agak kurang pantas, kata-kata yang diucapkannya adalah kata-kata yang diyakini benar oleh banyak alchemy master di lubuk hati mereka. Mereka terdorong untuk datang ke sini justru karena rumor-rumor itu. Tak terhitung banyaknya orang di bangku penonton kini akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang menantang Qin Yichen. Bukan hanya karena ia mewakili Ten Corner Alchemy Manor, tetapi karena seseorang telah sengaja mengaturnya. Lagi pula, barusan aku sangat menahan diri,
hanya memberinya pelajaran. Aku sama sekali tidak menghancurkan manik jiwa surgawinya. Jika manik jiwa surgawinya sudah hancur saat itu, mengapa masih ada fluktuasi energi spiritual? Mengikuti kata-kata Qin Yichen, beberapa orang di kerumunan mengangguk setuju. Saat itu, mereka yang berada di dekatnya dapat merasakan fluktuasi energi spiritual Gan Li yang kacau. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Qin Yichen memang benar. Ia tidak menghancurkan manik jiwa surgawi Gan Li. Lalu bagaimana manik jiwa surgawi Gan Li bisa hancur? Hal ini membuat banyak orang mencium aroma konspirasi. Bahkan orang yang paling bodoh pun mengerti bahwa ada seseorang yang sedang mengincar Qin Yichen. Jika Dewan Alkimia masih ingin menghukumku dalam keadaan seperti ini, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Setelah berbicara, Qin Yichen menyisir lengan bajunya dengan sikap hati nurani yang bersih, mendapatkan kembali rasa hormat dari banyak orang. Omong kosong, omong kosong. Namun, menghadapi retorika yang begitu sengit, Penatua Yun San tidak hanya tidak menyelidiki kebenaran atau kepalsuan kata-kata Qin Yichen, tetapi malah menjadi marah, langsung melambaikan tangannya dan menegurnya dengan marah. Enyahlah. Mulai sekarang, kalian dilarang menginjakan kaki di kota Kekaisaran Naga Langit. Tatapan Tetua Yun San melirik ke arah tertentu tanpa terasa sebelum berteriak mendesak ke arah Qin Yichen. Melihat gerakan halus ini, hati Qin Yichen merinding. Jadi, tetua ini hanyalah salah satu bagian yang diam-diam ditempatkan Ouyang Haotian. Ouyang Haotian, metodemu sungguh licik. Kau hampir menjebakku. Tetua, mengapa Anda tidak menyelidiki dengan jelas sebelum berbicara tentang kesalahan saya? Mungkinkah Anda merasa bersalah? Pada titik ini, Qin Yichen memutuskan untuk meninggalkan semua kepura-puraan. Bagaimanapun, jika dia diusir dari puncak Istana Alkimia dan dilarang dari kota Kekaisaran Naga Langit, itu pasti akan menjadi pukulan telak baginya. Saat itu, dengan penundaan waktu dan mengingat cara serta pikiran licik Ouyang Haotian, dia mungkin tidak akan bisa menunggunya untuk mendapatkan perhatian keluarga Feng. Dasar tak masuk akal. Mana penjaganya? Ekspresi Tetua Yun San berubah. Ia jelas tak berniat berdebat lebih lanjut dengan Qin Yichen. Ia pun langsung berteriak pada sekelompok penjaga berbaju zirah emas yang mengepung alun-alun. Sebagai Tetua Dewan Alkimia, tentu saja dia tidak bisa menyerang seorang junior di sini. Karena itu, untuk mengusir pemuda berlidah tajam ini, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Sejak awal insiden yang nyaris menggelikan ini hingga kini, dan Xuan di panggung tinggi tetap terdiam. Raut wajahnya yang tegas dan tanpa senyum membuatnya mustahil untuk menebak apa yang sedang dipikirkannya. Namun, saat ini, 4 penjaga berbaju zirah emas telah mendekat. Dilihat dari aura mereka, tingkat kultivasi mereka tidak lebih rendah dari alam Raja Bela Diri. Qin Yichen hanya melirik ke arah mereka berempat sebelum matanya tak dapat menahan kegelapan. Dia bisa merasakan bahwa di antara keempat pengawal berbaju emas itu, 2 di antaranya benar-benar telah mencapai puncak alam Raja Bela Diri. Ini bukan hanya tentang mengeluarkan saya. Di kejauhan, bibir Ouyang Haotian melengkung ke atas saat ia menatap lurus ke arah Qin Yichen di atas panggung batu, senyum tersungging di wajahnya. Main-main denganku, ya, Qin Yichen, kau masih terlalu lemah. Begitu saja, kau sudah terjerumus ke dalam situasi tanpa harapan. Tunggu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari balik kerumunan. Kemudian kerumunan itu otomatis bubar untuk memberi jalan bagi orang itu. Singa liar, Xing Yuhuan. Melihat sosok ini, banyak seruan terdengar dari sekeliling. Sepertinya tak seorang pun menyangka dia akan muncul di sini. Jika ditanya siapa di antara pasukan utama di kota Kekaisaran Naga Langit yang memiliki bakat sebanding dengan Ouyang Haotian, maka tak diragukan lagi, dia adalah singa liar, Xing Yuhuan. Akan tetapi, keberuntungan Xing Yuhuan tidak sebaik keberuntungan Ouyang Haotian. Dia hanyalah anak haram. Sejak bakatnya terdeteksi, sudah ada orang-orang yang berencana melenyapkannya. Jadi, dia tidak dapat menikmati sumber daya apapun milik keluarga Xing. Tetapi justru melalui upaya pembunuhan berulang-ulang itulah ia tumbuh lebih kuat. Melihatnya mendekat, terutama setelah melihat orang yang digendong di belakangnya, raut wajah Tetua Yun San tiba-tiba berubah. Karena orang yang digendong Xing Yuhuan tidak lain adalah Gan Li, yang manik jiwa surgawinya telah hancur. Bab 587, Skandal. Setelah menyaksikan pemandangan ini, Qin Yichen akhirnya menghela napas lega. Dia masih meremehkan Ouyang Haotian. Dalam hal kekuatan, dia tidak takut pada siapapun.
Namun, situasi saat ini bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan saja. Ouyang Haotian sebenarnya telah mengeksploitasi celah dalam peraturan KTT Alchemy Manor. Dalam situasi seperti ini, terlepas dari apakah Qin Yichen melawan atau tidak, ia akan menghadapi eliminasi. Terlebih lagi, ini akan memungkinkan mereka untuk melenyapkannya tanpa meninggalkan jejak. Lagi pula, tak seorang pun akan peduli dengan seseorang yang telah tersingkir dari Alchemy Manor Summit. Kemunculan Xing Yuhuan membawa titik balik. Fakta bahwa Xing Yuhuan akan muncul di sini, di kota kekaisaran, menunjukkan bahwa ia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi badai dari orang-orang dalam keluarga Xing yang berusaha merebut kekuasaan. Lebih jauh lagi, ia memiliki keyakinan yang mendukungnya. Kelangsungan hidup Xing Yuhuan melalui upaya pembunuhan terus-menerus itu tentu bukan karena keberuntungan atau kebetulan belaka. Itu karena seseorang telah melindunginya selama ini. Kelompok tentara bayaran Singa Liar. Meskipun bukan kelompok tentara bayaran terbesar di dinasti Kekaisaran Naga Langit, tak seorang pun berani meremehkannya. Ini karena, di dalam kelompok tentara bayaran Singa Liar, dikabarkan ada ahli alam kaisar bela diri. Keluarga Xing telah membangun nama mereka melalui kehebatan bela diri. Dengan landasan keyakinan ini, asalkan Xing Yuhuan mampu mengalahkan kandidat lainnya, ia akan mampu naik ke posisi kekuasaan. Oleh karena itu, kemunculan Xing Yuhuan bahkan menyebabkan Ouyang Haotian tanpa sadar mengerutkan keningnya. Xing Yuhuan tentu saja salah satu orang yang bisa membuatnya waspada. Ini adalah puncak Alchemy Manor. Tetua Yun San masih ingin berjuang mati-matian, berharap Xing Yuhuan akan menunjukkan rasa hormat kepada puncak istana alkimia. Namun, Xing Yuhuan bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Bangun, berhenti berpura-pura mati. Xing Yuhuan menendang Gan Li yang jatuh dengan kakinya. Tendangan-tendangan itu jelas tidak lembut, dan Gan Li mengerang beberapa kali sebelum membuka matanya. Namun, kulitnya sepucat kertas. Manik jiwa surgawinya memang telah hancur. Ini cukup menarik. Kita harus memahami bahwa Gan Li telah dibawa pergi oleh orang-orang dari Dewan Alkimia. Jika bukan Qin Yichen yang telah menghancurkan manik jiwa surgawinya, mungkinkah orang-orang Dewan Alkimia yang telah menghancurkannya? Di panggung tinggi, alis Chen Yun yang halus sedikit berkerut. Ia melirik dan Xuan di sampingnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresinya tetap setenang air, ia pun menahan diri dan terus mengamati perkembangan peristiwa. Saat melihat mata Gan Li yang agak merah, sekilas kepanikan jelas melintas di kedalaman pupil tetua Yun San. Gan Li, kenapa kamu tidak istirahat dengan benar? Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat kembali, dia ingin mendekati Gan Li, tetapi dihalangi oleh Xing Yuhuan. Penatua Yun San, Gan Li berbicara. Meskipun suaranya sangat lemah, nadanya dipenuhi kebencian dan keputusasaan. Dia tidak memiliki latar belakang yang cemerlang, tetapi dia berbakat dan bekerja sangat keras. Kali ini, tetua Yun San yang mendekatinya, memintanya untuk menangani suatu masalah. Jika ia berhasil, ia akan diberikan sumber daya yang dibutuhkannya. Dia tidak mengantisipasi bahwa ini akan menjadi awal mimpi buruk. Manik jiwa surgawinya hancur. Semua harapannya telah hancur. Tak ada lagi harapan atau harapan untuk sisa hidupnya. Seorang master alkimia dengan manik jiwa surgawi yang hancur bahkan lebih rendah derajatnya daripada orang biasa. Karena itu, dia membencinya. Tetua yang tampak saleh di hadapannya inilah yang telah menghancurkan hidupnya. Gan Li, kamu tidak boleh bicara sembarangan. Tetua Yun San tampak agak bingung dan nadanya mengandung nada mengancam. Hahaha. Gan Li berbaring telentang di tanah, tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi kesedihan dan kepedihan. Dia hanyalah bidak catur yang dibuang. Penatua Yun San, betapa kejamnya dirimu. Kemudian, dia menatap Yun San dan berbicara kata demi kata. Mungkinkah tetua Yun San telah menghancurkan manik jiwa surgawi Gan Li? Mengapa tetua Yun San melakukan hal seperti itu? Mungkinkah, meskipun dia tidak berbicara secara langsung, siapapun yang bukan orang bodoh akan mengerti apa yang telah terjadi. Ini adalah skandal yang luar biasa. Seorang tetua Dewan Alkimia telah menghancurkan manik jiwa surgawi milik salah satu anggota mereka. Yun San, di panggung tinggi, dan Xuan, yang sedari tadi terdiam, akhirnya berbicara. Suaranya sama sekali tidak menunjukkan emosi. Pergilah ke paviliun pertobatan untuk menerima hukumanmu. Mendengar kabar paviliun pertobatan, wajah Yun San langsung memucat dan ia terhuyung.
Ia mendongak dan melihat ke arah panggung tinggi. Dia tahu betul seperti apa paviliun pertobatan itu. Dia bahkan lebih menyadari hukuman macam apa yang menantinya atas perbuatannya. Ia mencoba mencari Ouyang Haotian di antara kerumunan, berharap Ouyang Haotian akan maju untuk berbicara mewakilinya. Namun, ia mendapati Ouyang Haotian sudah tidak berada di tempatnya semula. Pada akhirnya, Yun San diseret pergi oleh dua penjaga berbaju besi emas. Bawa dia pergi. Xing Yuhuan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah bertukar pandang dengan Qin Yichen di atas panggung batu, ia berbalik dan pergi. Orang itu, melihat sosoknya yang pergi, senyum tipis muncul di sudut bibir Qin Yichen. Masalah ini tampak sederhana di permukaan, tetapi pada kenyataannya, Xing Yuhuan telah mengambil risiko menyinggung Ouyang Haotian untuk membantu Qin Yichen. Tanpa Xing Yuhuan, Gan Li tidak akan pernah bisa muncul lagi. Saat ini, ia berada di momen krusial perebutan kekuasaan dalam keluarga Xing, dengan musuh-musuh kuat yang mengelilinginya. Namun, ia masih berani mengambil risiko menyinggung musuh yang lebih besar demi membebaskan Qin Yichen. Dari sini, terlihat bahwa Xing Yuhuan adalah orang yang sangat loyal. Di kejauhan, Shen Fangu yang menahan napas karena khawatir akhirnya merasa tenang. Memikirkan bahwa dia benar-benar mengenal Xing Yuhuan, Shen Fangu sangat terkejut. Sebenarnya bukan hanya dia saja yang terkejut, melainkan banyak orang yang selama ini menaruh perhatiannya di bidang itu. Xing Yuhuan bukanlah seseorang yang mudah bergaul. Bahkan anak-anak istimewa dari banyak pasukan tingkat atas di kota kekaisaran yang ingin mendekatinya dan menjilatnya tidak berhasil. Cara semua orang memandang Qin Yichen berubah sekali lagi. Citra Qin Yichen sebelumnya di mata orang-orang adalah seseorang yang berkantong tebal, seorang tuan muda yang kaya raya, seorang playboy. Namun, kini ia tak hanya menunjukkan kekuatan pribadi yang luar biasa, tetapi juga memiliki teman-teman seperti singa liar. Hal ini mendorong mereka untuk memperhatikannya. Sebenarnya, mereka yang hadir di rumah kristal bulan air tahu betul tentang perseteruan antara Ouyang Haotian dan Qin Yichen, jadi mereka bisa melihat bahwa Ouyang Haotian memang sedang mengincar Qin Yichen. Tapi sekarang, Qin Yichen telah menunjukkan kekuatan untuk bersaing dengan Ouyang Haotian. Jika Qin Yichen berhasil memenangkan kejuaraan, kota kekaisaran akan kembali dilanda kekacauan. Seseorang berseru keheranan. Bagaimana mungkin? Kalaupun dia bisa mengalahkan Gan Li dengan mudah, apa gunanya Gan Li? Dia hanya di alam aliran spiritual. Lagi pula, ada juga Qian Zhengchen. Setelah nama Qian Zhengchen diucapkan, orang-orang di sekitarnya terdiam. Memang, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Qin Yichen cukup mengesankan, tetapi siapa di antara mereka yang berdiri di baris paling atas platform batu yang lemah? Lagi pula, pertemuan puncak alchemy manor ini juga menampilkan Qian Zhengchen. Tidak seorang pun percaya bahwa Qin Yichen akan sebanding dengan Qian Zhengchen. Mereka telah menyaksikan sendiri kekuatan luar biasa Qian Zhengchen, dan konon Qian Zhengchen telah mencapai ambang batas untuk menjadi alkemis tingkat bumi. Ada rumor bahwa pada malam sebelum KTT, Ouyang Haotian mengunjungi kediaman Qian. Saya penasaran, apakah ini benar atau salah? Jika ini benar, tampaknya Qin Yichen tidak mempunyai peluang. Bab 588, Gong Suzi. Jika dua pilar besar Dewan Alkimia, dan Xuan dan Chen Yun, mewakili puncak dunia alkimia dinasti Kekaisaran Naga Surgawi, maka Qian Zhengchen tidak diragukan lagi merupakan puncak di antara generasi muda. Ini adalah sesuatu yang pasti diketahui semua orang di kota Kekaisaran Naga Langit, tanpa terkecuali. Sejak Qian Zhengchen pertama kali mengungkapkan identitasnya sebagai seorang alchemy master, lingkaran cahaya di sekelilingnya sungguh tak terhitung banyaknya. Lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang akan membuat orang-orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengaguminya, semuanya dimahkotai di atasnya. Meskipun Qin Yichen telah menunjukkan kekuatan yang tidak kalah dari seorang alchemy master alam perpecahan spiritual biasa, tidak seorang pun percaya bahwa hasil akhir dari pertemuan puncak alchemy manor ini akan berubah dengan cara apapun. KTT berlanjut. Menyusul proklamasi, KTT alchemy manor yang ditangguhkan sementara dilanjutkan kembali. Namun, kali ini, kerumunan orang yang berdesakan di bawah panggung batu Qin Yichen mulai perlahan pergi. Setelah Qin Yichen menunjukkan kekuatan luar biasa itu, tak ada lagi orang bodoh buta yang menganggapnya seperti buah kesemek lunak yang mudah diremas. Kini, lebih banyak orang berkumpul di bawah beberapa platform batu yang dulunya ditempati oleh para peserta bebas.
Untuk sementara waktu, tantangan terus berlanjut tanpa henti, terbukti cukup intens. Di babak pertama ini, 4 platform batu yang awalnya dimiliki oleh Istana Alkimia telah berpindah tangan secara paksa. Ini membuktikan bahwa para alchemy master yang hebat di dinasti Kekaisaran Naga Langit benar-benar tak bisa diremehkan. Namun, platform yang digunakan oleh mereka yang berasal dari keluarga besar tetap tidak berubah. Pertama, karena mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Kedua, mereka yang ingin menantang mereka harus mempertimbangkan kekuatan-kekuatan besar yang mendukung mereka. Setelah hampir 1 jam berlalu, babak pertempuran untuk platform batu ini akhirnya mulai perlahan berakhir. Namun, tepat ketika semua orang yakin posisi untuk babak berikutnya telah ditentukan, keributan hebat tiba-tiba meletus dari salah satu platform batu. Saat tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arahnya, semua orang dapat melihat bahwa panggung yang awalnya ditempati oleh Ouyang Wensu kini ditempati oleh sosok mungil dan anggun. Ouyang Wensu, yang sebelumnya memiliki keyakinan hampir 100% untuk maju ke babak final, kini berdiri di bawah panggung dengan kulit pucat dan ekspresi muram. Apa? Ouyang Wensu. Dia benar-benar kalah. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat ekspresi Ouyang Wensu yang muram dan energi spiritual yang sangat kacau, banyak orang saling bertukar pandang dengan bingung. Di antara semua alchemy master yang tersisa, kekuatan Ouyang Wensu benar-benar masuk dalam peringkat 10 besar. Tepat ketika semua orang mengira ronde pertama akan segera berakhir, dia ternyata telah dikalahkan oleh seorang gadis kecil yang tidak dikenal. Menatap gadis kecil yang berdiri di atas panggung batu yang seharusnya milik Ouyang Wensu, dengan senyum polos yang tidak dapat menyakiti manusia maupun binatang, semua orang entah kenapa merasakan hawa dingin merayapi hati mereka. Gadis kecil itu, yang mana? Orang yang ada di rumah kristal bulan air. Dia mengikuti Qin Yi Chen, bersama Shen Ling. Apa? Itu dia. Tiba-tiba, entah dari mana, terdengar teriakan ketakutan, yang langsung menyebabkan gelombang tarikan napas lain berdesir di antara kerumunan. Konon, di rumah kristal bulan air, Ouyang Wensu ingin merebut kedua wanita itu dari pihak Qin Yi Chen. Bisa dibilang, gadis ini datang untuk membalas dendam. Hanya saja, tingkat kekuatan yang ditunjukkannya terlalu mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ouyang Wensu adalah sosok yang sudah lama tersohor. Bahkan di antara generasi muda dinasti Kekaisaran Naga Langit, ia jelas termasuk elit. Namun, di bawah tangan gadis kecil ini, semua orang bahkan belum melihat dengan jelas apa yang terjadi sebelum ia dikalahkan. Ketua, catatan gadis kecil itu hanya menunjukkan bahwa dia bernama Gong Suzi, tanpa informasi lain. Di belakang Dan Xuan, seorang pria tua dengan cepat menemukan catatan yang memuat nama Gong Suzi dan dengan hormat menyapa kedua ketua. Gong Suzi, menggumamkan nama yang belum pernah didengarnya sebelumnya, Dan Xuan entah kenapa merasakan keakraban. Gong Suzi, mungkinkah dia? Tiba-tiba, tubuh Dan Xuan bergetar, seolah-olah ia telah memikirkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Di wajahnya yang tua dan tenang, secercah keheranan terpancar. Ia sesekali membaca beberapa catatan kuno, yang tampaknya menyebutkan nama keluarga ini. Namun, klan yang memiliki nama keluarga ini telah lama menghilang dari dunia, dan tak seorang pun dapat memastikan apakah mereka masih ada. Ketua, ada apa? Haruskah saya meminta seseorang mengumpulkan informasi lebih lanjut tentangnya? Merasakan tubuh Dan Xuan gemetar, lelaki tua di belakangnya buru-buru berbicara, takut kalau kelalaian kecil dalam pekerjaan mereka bisa memancing kemarahan tokoh penting ini. Tidak perlu. KTT berjalan seperti biasa. Lagi pula, tidak ada yang boleh menyelidiki urusannya. Hancurkan juga catatannya. Tepat saat lelaki tua itu tergesa-gesa bersiap untuk menyelidiki, suara Dan Xuan tiba-tiba bergema di benaknya. Ya, sambil mengagumi kekuatan Dan Xuan, lelaki tua itu pun buru-buru mengangguk setuju. Di tangannya, selembar kertas yang berisi informasi Gong Suzi itu terbakar spontan tanpa api, diam-diam berubah menjadi tumpukan abu yang berhamburan tertiup angin. Orang itu, seperti dugaanku, tidak ada satu orang pun selain dia yang normal. Di bawah panggung, Shen Ling menatap Gong Suzi dengan takjub, yang awalnya berkata ia hanya akan bersenang-senang. Seluruh wajah Shen Ling membeku karena tercengang. Saudari Shen Ling, bukankah kau juga ingin datang ke sini untuk bermain? Cepat datang dan tantang aku. Saat Shen Ling masih tercengang, suara Gong Suzi terdengar lagi di telinganya. Lupakan saja, aku tidak cukup kuat.
Shen Ling menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Bahkan Ouyang Wensu telah dikalahkan oleh tangan gadis kecil ini, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Gong Suziyi? Hehe, saudari Shen Ling, aku tidak bercanda. Aku tidak tahu cara meracik pil, jadi sisanya akan kuserahkan padamu. Mata Gong Suziyi menyipit membentuk bulan sabit saat dia berbicara kepada Shen Ling. Mendengar kata-kata ini, Shen Ling kembali tercengang. Dia tidak tahu cara memurnikan pil. Dia bahkan mampu mengalahkan ahli alam puncak spiritual rupture. Namun, dia malah mengaku tidak tahu cara memurnikan pil. Lalu untuk apa kultivasi energi spiritualnya? Untuk pamer, untuk membela diri. Shen Ling benar-benar terdiam. Tentu saja, ia tidak tahu bahwa energi spiritual tidak sesederhana memurnikan pil. Dao of Crafting juga terutama mengolah energi spiritual. Akhirnya, tepat ketika staf Dewan Alkimia hendak mengumumkan akhir babak pertama, Shen Ling menggantikan Gong Suziyi di panggung batu. Dengan demikian, untuk pertama kalinya, Istana Alkimia 10 Sudut memiliki 2 orang yang lolos kualifikasi untuk memperebutkan panggung batu terakhir. Kau melakukannya dengan baik, sungguh baik. Ouyang Wensu berjalan keluar dengan ekspresi muram, kepalanya tertunduk. Tak seorang pun bisa melihat bahwa di matanya yang tertunduk, kebencian yang membara terus berkelebat. Saat Ouyang Wensu lewat, di beberapa panggung batu di sampingnya, sejumlah sosok mengangguk gelap, warna misterius juga muncul di mata mereka. Hehe, Saudara Yi Chen, aku akan menunggumu merebut gelar juara dari bangku penonton. Ketika Gong Suziyi melewati Qin Yi Chen, ia tertawa kecil seolah tak ada orang lain. Suara merdu itu sampai ke telinga beberapa orang yang bertelinga tajam. Gadis ini, Qin Yi Chen tersenyum kecut dan mengangguk dengan sabar. Bab 589, sangat cepat. Dari taktik licik yang digunakan keluarga Ouyang sebelumnya, tidak sulit untuk melihat bahwa perairan di puncak Istana Alkimia ini cukup dalam. Terlebih lagi, kemungkinan besar akan ada banyak orang yang mengincarnya. Namun, kalaupun begitu, apa gunanya? Demi menarik perhatian keluarga Feng, siapapun yang menghalangi jalannya akan diinjak-injak tanpa ampun. Dong, pada saat tertentu, suara bel yang nyaring bergema di seluruh alun-alun yang luas. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju ke platform tinggi. Selamat kepada kalian semua yang berhasil melewati persaingan ketat dan berhasil mempertahankan atau bahkan mempertahankan posisi kalian di panggung batu. Di atas panggung yang tinggi, Chen Yun berbicara perlahan dengan senyuman yang membuat orang merasa segar bagai angin musim semi. Suara mendesing. Begitu kata-kata Chen Yun terucap, banyak orang di tribun penonton yang telah lama menunggu langsung bersorak kegirangan dan bersorak serempak. Mereka bersorak untuk para alkemis berbakat yang memenuhi syarat untuk tetap berada di panggung batu. Mereka yang berhasil keluar sebagai pemenang dari hampir 1000 alkemis yang berpartisipasi, tanpa terkecuali, adalah individu-individu berbakat luar biasa. Di masa depan, mereka semua berpotensi menjadi pilar alkimia dinasti Kekaisaran Naga Langit. Fiuh, acara utamanya akhirnya akan dimulai. Qin Yi Chen menggosok telinganya yang agak mati rasa karena gemuruh yang menggetarkan bumi, lalu bergumam pelan. Pada saat yang sama, pandangannya beralih ke 10 platform batu di tengah alun-alun yang berkelap-kelip dengan cahaya aneh. Saat ini, mereka masih beranggotakan lebih dari 100 orang, sementara platform batu terakhir hanya berjumlah 10. Dengan kata lain, dari 100 lebih orang yang muncul sebagai pemenang dari lebih dari 1000 peserta, sebagian besar masih harus tereliminasi sebelum mereka dapat naik ke platform batu terakhir. Tentu saja, dia memahami betul kemampuannya sendiri. Banyak orang yang berpartisipasi dalam Alchemy Manor Summit hanya berharap bisa naik ke platform batu. Mampu naik ke platform batu di Alchemy Manor Summit akan menunjukkan kemampuan luar biasa mereka. Seperti yang kita semua tahu, mengidentifikasi dan memurnikan herba obat adalah keterampilan paling mendasar dan penting bagi para alkemis. Oleh karena itu, babak kedua akan menguji kemampuan kalian dalam mengidentifikasi dan memurnikan herba. Dewan Alkimia kami telah menyiapkan cairan obat khusus yang diekstrak dari 200 jenis tanaman obat langka. Kalian hanya punya waktu setengah jam untuk mengidentifikasinya satu per satu. Saat kata-kata Chen Yun berakhir, ekspresi beberapa orang di panggung batu berubah. Kemampuan mengidentifikasi tanaman obat adalah keterampilan paling dasar bagi para alkemis. Namun, identifikasi tanaman obat tidak hanya mencerminkan kemampuan seorang alkemis, tetapi juga pengaruh kekuatan di balik mereka. Lagi pula,
Tanpa dukungan kuat untuk mendukung, tidak peduli seberapa mengerikan seorang alkemis, berapa banyak jenis tanaman obat yang mungkin mereka kenali melalui usaha mereka sendiri. Selain itu, identifikasi ramuan ini mengharuskan seseorang untuk menyimpulkan dan mengenali dari obat cair. Mereka yang ekspresinya berubah agak tidak sedap dipandang kebanyakan adalah peserta bebas yang telah berjuang keras dan nyaris lolos babak pertama. Sehebat apapun kemampuan mereka, mereka sama sekali tidak sebanding dengan mereka yang telah dibina dengan sumber daya penuh dari Dewan Alkimia, berbagai istana alkimia, dan keluarga besar. Selanjutnya, 4 anggota staf mendekat ke bawah setiap platform, membawa kotak-kotak botol giok. Di dalam setiap botol giok terdapat cairan yang agak keruh. Setengah jam dimulai sekarang. Dengan pengumuman itu, 20 lebih peserta yang tersisa bergegas mengambil botol demi botol cairan obat dan mulai mengidentifikasi diri. Dalam proses identifikasi, ada yang menggunakan energi spiritual untuk mendeteksi, ada yang mengamati dengan mata, bahkan ada yang mencelupkan jari untuk mencicipi sedikit saja. Dalam hitungan menit, banyak alkemis menjadi pucat. Setelah memeriksa kurang dari 10 botol cairan obat, lebih dari setengahnya berisi zat yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Hal ini membuat mereka putus asa dan menyadari bahwa 10 platform terakhir mungkin berada di luar jangkauan mereka. Selama proses identifikasi tumbuhan, seorang pemuda menarik perhatian banyak orang. Ini tak lain adalah Qian Zhengchen, yang menempati panggung batu paling atas dan mengenakan jubah putih. Ia terlihat dengan cekatan mengambil botol demi botol cairan obat, hanya mengendusnya sebentar sebelum meletakkannya dengan santai. Sikapnya yang alami dan santai memikat banyak pengamat. Cairan obat yang disiapkan khusus oleh Dewan Alkimia tentu saja diekstrak dari tanaman obat yang sangat langka, namun hal ini tampaknya tidak menimbulkan kesulitan apapun bagi Qian Zhengchen. Apa yang sedang dilakukan Qin Yichen? Tunggu, kecepatannya bahkan lebih cepat dari Qian Zhengchen. Tepat ketika semua orang terkagum-kagum dengan kecepatan Qian Zhengchen dalam mengidentifikasi herbal, tiba-tiba terdengar seruan. Seketika, pandangan semua orang tertuju ke arah Qin Yichen. Di atas panggung, tangan Qin Yichen terus-menerus mengambil botol demi botol cairan obat, sekadar mengocoknya di depan matanya sekali sebelum meletakkannya. Kecepatan ini memang beberapa poin lebih cepat dari Qian Zhengchen. Perilaku tak biasa ini juga menarik perhatian beberapa alkemis yang sedang mengidentifikasi herbal. Namun, setelah melihat tindakan Qin Yichen, mereka hanya terkekeh sinis sebelum mengalihkan pandangan. Puff, apakah dia mengenali tumbuhan? Seharusnya begitu. Apa, kamu benar-benar percaya dia bisa mengidentifikasi tumbuhan? Tentu saja. Apa kau tidak melihat aksinya? Bagaimana mungkin dia berpura-pura? Di tengah-tengah suara riuh itu, sebuah suara yang tidak selaras langsung mengundang banyak tatapan menghina. Seolah terpacu oleh begitu banyak perhatian, sang pembicara dengan bangga mengangkat kepalanya, lalu membuat gerakan dengan tangannya seolah-olah mengambil botol giok dan meletakkannya di depan matanya. Pasti begini, aku tidak mengenalinya, belum pernah melihat ini sebelumnya. Puff. Mendengar perubahan gaya penampilan yang tiba-tiba ini langsung memicu tawa. Ketika semua orang kembali menatap Qin Yichen, tatapan mereka dipenuhi dengan ejekan. Tampaknya hanya penjelasan ini yang tidak dapat menjelaskan mengapa Qin Yichen begitu cepat mengambil botol demi botol cairan obat hanya untuk kemudian segera meletakkannya kembali. Dia sama sekali tidak mengenali mereka. Sayang sekali. Kukira dia bisa memasuki platform batu terakhir. Apa yang kau pikirkan? Hasil Ten Corner Alchemy Manor selalu buruk, dan sumber daya mereka termasuk yang terburuk di antara semua Alchemy Manor. Seberapa tinggi kemampuan identifikasi herba seseorang dari sana? Sudah kuduga, pemuda itu pasti telah menginjak kotoran anjing dan mendapatkan kesempatan luar biasa, itulah sebabnya energi spiritualnya menjadi begitu dahsyat. Tapi keterampilan dasar seorang alkemis tidak bisa diperoleh hanya dengan keberuntungan. Memang, semoga setelah kembali kali ini, dia akan menyadari kekurangannya. Saat dia datang ke Alchemy Manor Summit berikutnya, dia mungkin punya harapan untuk lolos ke panggung batu terakhir. Di tengah keributan yang terus-menerus, waktu mengalir perlahan. Aku sudah selesai mengenali mereka. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari peron. Semua orang menoleh, dan benar saja, itu adalah Qin Yichen dengan kecepatannya yang luar biasa. Cepat sekali. Mungkinkah dia tidak mengenali satu pun? Melihatnya berhenti, beberapa anggota staf juga diam-diam menyeka keringat. Dia terlalu aneh.
Bagaimana mungkin seseorang bisa mengenali herbal seperti ini? Bahkan para tetua Dewan Alkimia mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengenali herbal hanya dengan sekali pandang. Bab 590, Sang Tetua khawatir lagi. Sudah selesai mengidentifikasi mereka? Tanya seorang staf dengan agak ragu. Melihat Qin Yichen mengangguk dengan sangat serius, sudut mulutnya berkedut. Selesai. Tepat ketika semua orang berspekulasi apakah Qin Yichen gagal mengenali bahkan satu pun cairan obat, setelah hanya 2 menit, dari platform batu paling atas, suara acuh tak acuh Qian Zhengchen juga terdengar. Baru sekitar 10 menit, dan dia sudah selesai mengidentifikasi semuanya. Layak menjadi Qian Zhengchen. Mendengar suara Qian Zhengchen, kerumunan yang awalnya menatap Qin Yichen dengan ejekan, semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah di mana Qian Zhengchen berada. Di atas panggung batu paling atas, Qian Zhengchen terlihat mengenakan jubah putih bak salju, berdiri dengan gagah sambil tersenyum percaya diri. Dari raut wajahnya, tampak bahwa cairan obat yang dimurnikan dari 200 tanaman obat langka itu tidak terlalu sulit baginya. Di panggung tempat Qin Yichen berada, beberapa anggota staf itu hanya dengan santai menyerahkan selembar kertas dan pena kepadanya, memintanya untuk menuliskan sendiri nama masing-masing tanaman obat, sementara pandangan mereka semua terfokus pada panggung tempat Qian Zhengchen berada. Swiss. Qian Zhengchen dengan cepat menuliskan nama-nama tanaman obat di bawah setiap botol giok berisi cairan obat. Kecepatan menulisnya mengalir deras, tanpa keraguan sedikit pun. Dalam sekejap, Qian Zhengchen sudah selesai. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, beberapa anggota staf di panggung batu itu mulai memeriksa. Qian Zhengchen, waktu yang dibutuhkan, 13 menit. Setelah beberapa saat, keempat anggota staf bertukar pandang. Kemudian, pemimpin di antara mereka menelan ludah dan membungkuk ke arah panggung tinggi, perlahan mengumumkan, dari 200 jenis, 196 teridentifikasi dengan benar. Suara mendesing. Begitu kata-kata itu terucap, langsung terdengar seruan riuh. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, penuh hormat, menatap tajam ke arah sosok berjubah putih itu. Sungguh layak menjadi Qian Zhengchen, yang diakui sebagai yang terdepan di antara generasi muda dalam alkimia dinasti Kekaisaran Naga Langit. Hanya dalam waktu 10 menit, dia sebenarnya telah mengenali 196 dari 200 jenis tanaman obat langka dalam cairan obat. Hasil seperti itu sungguh luar biasa. Di panggung tinggi, mata dan Xuan dan Chen Yun juga sedikit menyipit, dengan sedikit kekaguman terpancar melalui tatapan mereka. Selesai. Saya sudah melihat semuanya. Pada saat ini, lebih dari 20 menit telah berlalu, dan dari berbagai panggung batu, suara-suara terus-menerus terdengar menyatakan selesainya. Itu Luo Xiuji. Dia sebenarnya yang kedua selesai. Sepertinya First Gathering Alchemy Manor sudah berusaha keras untuknya. Memang, tapi sayangnya kali ini dengan kehadiran Qian Zhengchen, dia ditakdirkan tidak akan meraih juara pertama. Bai Chaize juga sudah selesai. Petik 2. Di tengah rentetan seruan itu, para peserta dengan cepat menuliskan nama-nama tanaman obat yang telah mereka identifikasi, lalu menyerahkannya kepada para anggota staf. Namun, setelah Qian Zhengchen, tidak ada satupun peserta yang berhasil mengidentifikasi lebih dari 190 dengan benar. Saat ini, Luo Xiuji dari First Gathering Alchemy Manor berada di peringkat kedua, yang berhasil mengidentifikasi 158 jenis tanaman obat dalam 21 menit. Hasil ini, jika diterapkan di Alchemy Manor Summit sebelumnya, seharusnya sudah cukup untuk mengamankan juara pertama di babak identifikasi herba. Namun, kali ini karena kehadiran Qian Zhengchen, masih terdapat selisih yang cukup besar antara dirinya dan juara pertama. Tak lama kemudian, setengah jam telah berlalu. Setiap peserta, terlepas dari apakah mereka sudah selesai mengidentifikasi semuanya, menuliskan semua tanaman obat yang berhasil mereka kenali dengan susah payah. Penonton yang tak terhitung jumlahnya juga memperhatikan mereka dengan tegang, seolah mengamati siapa yang mungkin muncul sebagai kuda hitam. Pada saat ini, hampir semua orang lupa bahwa Qin Yichen sebenarnya adalah orang pertama yang menyelesaikan identifikasi. Namun, karena sikapnya terhadap identifikasi herbal agak berlebihan, semua orang percaya bahwa ia hanya gagal mengenali herbal-herba tersebut. Akhirnya, setelah 1/4 jam berlalu, di sekitar 100 platform, kecuali Qin Yichen, semua peserta telah mengumumkan hasil mereka. Shen Ling telah mengidentifikasi 120 jenis tanaman obat dalam waktu setengah jam, menempati peringkat ke-14.
Perjalanan ini tidak sia-sia meskipun menempuh ribuan kilometer untuk mencapai kota Kekaisaran Naga Langit. Mampu menyaksikan begitu banyak alkimiawan berbakat, aku tidak menyesal menjalani hidup ini. Memang, identifikasi hanya dalam waktu 10 menit dengan hanya 4 kesalahan, menyaksikan pemandangan ini akan memberiku sesuatu untuk dibanggakan selama setahun ketika aku kembali. Di tribun penonton, suara-suara penuh kegembiraan terus bergema. Aku ingat orang pertama yang selesai sebenarnya Qin Yichen. Puff. Apa kau bodoh? Dia sama sekali tidak serius mengidentifikasi herba-herba itu. Apa gunanya menyelesaikannya dulu? Kalau aku bisa selesai mencarinya dalam 1 menit. Tiba-tiba, di tengah keributan, seseorang menyebut Qin Yichen, yang seharusnya menjadi orang pertama yang mengumumkan hasil, tetapi pada akhirnya hampir terlupakan. Seketika, banyak tatapan tertuju ke arah platform tempat Qin Yichen berada. Akan tetapi, tatapan-tatapan itu sebagian besar mengandung ejekan, karena semua orang jelas-jelas mempertahankan sikap seolah-olah menyaksikan Qin Yichen mempermalukan dirinya sendiri. Kamu sudah selesai menulis. Pada saat ini, para staf di platform Qin Yichen tiba-tiba tersadar. Pada saat ini, mereka juga teringat akan hal ini. Seketika, seorang staf terbatuk kering dan bertanya dengan santai. Menghadapi ketidakpedulian orang lain dan tatapan penuh ejekan, Qin Yichen tampak tidak marah. Ia tetap tenang. Baiklah, biarkan aku melihatnya. Sambil menatap kertas yang sudah lama ditulis itu, salah seorang staf terbatuk kering, mengambilnya, dan berbicara dengan santai. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba mengerut, dan tubuhnya bergetar hebat. Ada apa? 3 anggota staf Dewan Alkimia lainnya di sampingnya bergegas maju. Ketika mereka melihat nama-nama tanaman obat tertulis di kertas di bawah botol giok, tubuh mereka pun membeku di tempat. Tidak mungkin. Salah satu anggota staf yang sedikit lebih tua adalah yang pertama pulih. Kemudian, ia bergegas turun dari panggung batu. Beberapa saat kemudian, seorang tetua berjubah Dewan Alkimia mengikutinya. Kenapa ada penatua lain yang bergerak? Mungkinkah karena sikapnya yang terlalu pasif, mereka berencana untuk langsung mengeluarkannya? Itu memang sangat mungkin. Lagi pula, belum pernah ada yang berani bersikap sekeras kepala itu di Alchemy Manor Summit. Melihat seorang tetua pun dipanggil, bisikan-bisikan segera terdengar di antara kerumunan. Di panggung tinggi, Dan Xuan dan Chen Yun saling bertukar pandang, mata mereka juga menunjukkan keterkejutan dan keraguan. Tetua itu langsung berjalan ke panggung tempat Qin Yichen berada, menyambar kertas bertuliskan nama-nama tanaman obat, dan tatapannya dengan cepat mengamatinya. Ekspresinya semakin serius seiring pandangannya bergerak. Perilaku tak biasa ini berlanjut cukup lama. Akhirnya, sang tetua menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya.